Pagi itu, udara dipenuhi keheningan yang menyesakan. Keheningan yang begitu dalam seolah menahan napas dunia. Burung-burung membisu, pohon-pohon tak bergerak, bahkan bus-bus yang biasanya bising bergerak perlahan, bagai raksasa yang ketakutan. Di depan sebuah rumah kecil di jalan berdebu, di mana debu menari mengikuti irama angin, seorang wanita muda bernama Dewi duduk sendirian. Baru berusia 20 tahun, namun hidup telah melukainya lebih dalam dari yang bisa ditanggung banyak orang dewasa. Dia membungkuk di atas kursi plastik yang rusak. Kain pudar melilit dadanya. Wajahnya tersembunyi di balik telapak tangannya. Tidak menunjukkan apa-apa, tetapi tubuhnya gemetar karena rasa sakit, bukan karena kedinginan. Itu adalah siksaan pengkhianatan, luka bakar di jiwa. Air mendidih, bukan dilemparkan oleh orang asing atau musuh, tetapi oleh ibunya sendiri. Wanita yang melahirkannya, baru saja mengenainya. Tubuh Dewi adalah kanvas penderitaan yang memerah. Dadanya terbakar. Lepuh-lepuh terbentuk dengan kecepatan yang mengerikan. Dan bahu kirinya tampak meleleh. Kulitnya mengelupas seperti pakaian lama yang usang oleh matahari. Teriakannya telah padam, terkuras oleh malam yang menyakitkan. Kini, hanya simfoni air mata yang hening yang keluar darinya. Karena ini bukan yang pertama kali. Hanya satu halaman lagi dari kehidupannya di rumah itu. Ibunya, Bunda Sari, tidak pernah mencintainya, tidak pernah memeluknya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah memberkatinya. Sejak Dewi, dengan wajahnya yang bulat, hidungnya yang mancung, kulitnya yang berseri, dan tubuhnya yang menawan, mulai mekar, kebencian ibunya tumbuh, seperti gulma yang mencekik bunga. Dan adik perempuannya, Melati, lebih membencinya lagi. Melati adalah kesayangan ibu mereka, matahari tempat segalanya berputar. Segala yang diinginkan Melati diberikan kepadanya. Potongan daging terbesar, pakaian terbaru, pujian bahkan untuk kesalahannya. Dewi, di sisi lain, dihina karena bernapas terlalu keras, ditampar karena bertanya, diejek karena kecantikannya. Ibu dan Melati berkata bahwa kecantikannya adalah kutukan yang membawa malapetaka ke rumah mereka. Bahwa pria hanya menginginkannya karena tubuh pelacur. Sekembalinya dari sekolah, Dewi selalu menemukan panci kosong. Sementara Melati makan sampai kenyang. Dewi lapar, lelah, dan menangis. Duduk di lantai dengan piring kosong. Para tetangga melihat penderitaannya, tetapi tidak ada yang campur tangan. Mereka berbisik, gadis ini menderita, tetapi tidak berani menghadapi Bunda Sari, yang lidahnya lebih tajam dari pisau cukur, mampu menghancurkan kedamaian. Pagi itu, sebelum kengerian, Dewi hanya meminta sedikit nasi untuk menenangkan perutnya. Bunda Sari menatapnya dengan jijik. "Bukan kamu yang dikejar pria karena tubuhmu. Pergi minta mereka memberimu makan," teriaknya. Lalu dia merebus air. Dewi mengira itu untuk mandi. Dia berdiri di dekat pintu, berharap mendapat sepotong sabun dari kakaknya. Dan kemudian, air panas melayang, tak terlihat tapi terasa. Pertama kali mengenai bahunya, lalu punggungnya, lalu lengannya. Dewi berteriak, jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Melati tertawa, ibunya tersenyum, dan para tetangga menyaksikan dalam diam dari jendela mereka. Begitulah hari aneh itu dimulai. Hari ketika kota Jakarta sunyi, tetapi hati Dewi berteriak, tak terdengar oleh siapapun. Luka bakar Dewi membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mulai sembuh. Para tetangga mengira dia telah pergi bepergian, tidak lagi melihatnya duduk di depan rumah. Kursi plastiknya tetap kosong. Suaranya yang dulu lembut bernyanyi saat menyapu halaman, kini membisu. Tapi Dewi ada di dalam, tersembunyi, hancur, nyaris tidak bernafas. Tubuhnya terbungkus kain putih. Dokter, yang datang seminggu sekali, sering menggelengkan kepalanya, bergumam bahwa dia beruntung masih hidup. Tapi Dewi tidak merasa beruntung, dia merasa hilang. Wajahnya, ketakutan terbesarnya,
telah luput dari air panas, tapi tidak untuk waktu yang lama. Sesuatu yang jauh lebih buruk akan datang. Setiap pagi, dia terbangun mendengar tawa angkuh Melati. Keras, bangga, seperti ratu. Rambutnya selalu baru dikepang, pakaiannya bersih dan rapi. Ibu mereka memasak hidangan khusus hanya untuknya. Nasi kuning, sayur lodeh, ayam goreng. Aroma memenuhi seluruh rumah. Tetapi, Dewi tidak pernah diberi piring. Hanya kadang-kadang tulang kecil untuk diisap. Dia bahkan tidak berguna lagi, kata Melati. Cukup keras agar Dewi mendengarnya. Hati Dewi hancur sedikit demi sedikit setiap hari. Dia tidak bisa mengerti mengapa wanita yang memberinya kehidupan membencinya begitu dalam. Dia ingat saat masih kecil dan berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang ibunya. Menyapu, membersihkan, memasak, melayani, berharap mendengar kata-kata "bagus sekali" yang tidak pernah datang hanya untuk Melati. Suatu kali, dia bertanya, "Bunda, apa yang salah denganku?" Bunda Sari tidak menjawab, hanya menatapnya dari atas ke bawah dengan mata penuh kebencian. "Kamu lahir salah," katanya sebelum pergi. Dewi tidak menangis hari itu. Dia hanya duduk di sudut dan menatap tangannya sendiri. Tangan yang lembut, bersih, yang melakukan semua pekerjaan, tidak pernah dihargai, hanya memegang rasa sakit. Suatu sore Kamis yang terik, semuanya berubah. Sebuah mobil panjang, hitam dan mengkilap, berhenti di depan gerbang mereka. Anak-anak di jalan berlari ke arahnya. Tidak ada seorang pun di lingkungan mereka yang pernah melihat mobil sebersih itu. Seorang pria tinggi keluar dari mobil, mengenakan kemeja batik dan sandal kulit, menebarkan aroma parfum yang memabukkan. Kulitnya bersinar seperti seseorang yang tidak pernah bekerja di bawah sinar matahari. Ketika dia melihat Melati, dia tersenyum sopan. Tetapi ketika dia melihat Dewi yang lembut dan pendiam, berdiri di belakang dengan syal pudar di kepalanya, matanya melembut. Dia meminta untuk berbicara dengannya. Awalnya, dia bersembunyi di balik pintu, malu dengan tubuhnya, luka bakarnya, dan kain tua yang dipakainya. Tetapi Bapak Budi meminta dengan baik, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang memperlakukannya seolah-olah dia manusia. Dia tidak berbicara dengan cepat. Dia tidak mengejek bekas lukanya. Dia mengatakan matanya lembut dan suaranya baik hati. Dia mengatakan dia mencintai hatinya. Tangan Dewi gemetar saat dia menyajikan air. Matanya tetap tertunduk. Ibu dan Melati mengawasi dalam diam. Senyum mereka tegang. Hati mereka tidak bahagia. Setelah Bapak Budi pergi, Melati memecahkan piring di dapur. "Apa yang dia lihat pada garis itu?" teriaknya. Bunda Sari tidak mengatakan apa-apa. Tetapi malam itu, dia tidak tidur. Dia duduk di luar bersama Melati. Mereka berbisik. Mereka bersekongkol. Dan sementara Dewi tidur seperti anak kecil untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, memimpikan seorang pria yang melihat bekas lukanya tetapi memilih untuk tinggal, ibu dan saudara perempuannya merencanakan sesuatu yang gelap, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah kunjungan Bapak Budi, terasa seperti cahaya yang menembus langit gelap. Dewi mulai tersenyum lagi meskipun kecil dan gemetar. Ketika dia menyapu halaman, langkahnya lebih ringan. Ketika dia mengambil air, dia tidak lagi menyeret kakinya. Sesuatu dalam dirinya telah berubah, harapan. Sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Dia telah diperhatikan, dipilih. Bapak Budi kembali beberapa hari kemudian dengan kakak laki-lakinya. Dia membawa hadiah, beras, minuman, kain untuk ibunya, sepatu untuk Melati. Semua orang di halaman keluar untuk melihat. Bunda Sari tertawa keras hari itu. Melati tersenyum begitu lebar sehingga pipinya sakit. Tetapi di dalam dia terbakar. Dia tidak mengerti bagaimana seorang gadis yang dianggap tidak berharga dipilih daripada Melati, yang favorit, yang tidak pernah mengenal penolakan.
Bapak Budi mengumumkan keputusannya. Dia ingin menikahi Dewi dan segera. Dia akan pergi ke luar negeri untuk bisnis dan ingin kembali dengan tunangannya di sisinya. Dewi menatap tangannya ketika dia mengatakannya. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa berbicara, tetapi air mata menggenang di matanya. Bukan air mata kesakitan kali ini, tetapi air mata yang datang dari akhirnya diinginkan, akhirnya dipilih. Bukan karena tubuhnya, bukan karena kecantikannya, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, ibunya membantunya memilih gaun untuk presentasi. Dia bahkan menyisir rambutnya. "Pakai yang ini," katanya sambil memegang gaun biru lembut. "Ini menonjolkan tubuhmu." Melati berdiri di dekat cermin, tersenyum, tetapi itu bukan senyum seorang saudara perempuan. Itu adalah senyum dengan pisau di baliknya. Mereka menyuruh Dewi untuk tidur lebih awal. Mereka memberitahunya besok akan menjadi awal hidup baru. Mereka memberinya makan makanan enak, ubi rebus dan saus telur, bahkan 2 potong ikan. Dewi makan perlahan. Dia bingung tapi bahagia. Dia tidak tahu itu adalah makanan perpisahan. Dia tidak tahu itu adalah malam terakhir wajahnya akan terlihat seperti semula. Halaman itu sunyi. Dewi berbaring di tikarnya dan tertidur. Dia memeluk bantalnya erat-erat, hatinya menari. Dia tidak pernah begitu dekat dengan kebahagiaan sebelumnya. Dia membisikkan doa dalam kegelapan. Allah, tolong buat dia mencintaiku besok. Dia tidak mendengar pintu berderit. Dia tidak melihat bayangan di lorong. Dia tidak mencium bau asam. Saat dia keluar ke toilet, memegang senter kecil, itu terjadi. Senter jatuh lebih dulu, lalu rasa sakit datang. Tajam, kuat, membakar, menyengat. Dia berteriak. Kali ini bukan air panas, itu asam. Dia tidak tahu siapa di antara mereka yang menuangkannya. Mungkin Melati, mungkin Bunda, mungkin keduanya. Yang dia tahu hanyalah rasa sakit, bau kulitnya yang meleleh, kebutaan di satu mata, jeritan yang merobek halaman seperti guntur. Para tetangga berlari keluar, tetapi sudah terlambat. Wajah Dewi, wajahnya yang lembut dan polos, hilang selamanya. Asam itu mengalir di pipinya, melewati lehernya, ke dadanya. Kulitnya mengelupas seperti kertas. Bibirnya melepuh, matanya menutup, telinganya terbakar. Dan di tengah semua itu, ibunya berdiri di sana dan berkata, "Tidak salah, dia sendiri yang menyiramkannya." Melati berdiri di belakangnya, menangis air mata palsu. Tapi Dewi tahu yang sebenarnya. Bahkan saat dia pingsan, saat dunia menjadi gelap, dia tahu mereka telah merencanakannya. Mereka telah merencanakannya bersama. Orang yang sama yang memberinya kehidupan, kini telah mencuri wajahnya. Rumah sakit berbau desinfektan dan kesedihan. Dindingnya putih tetapi tidak ada kedamaian di dalamnya. Para perawat bergerak cepat, berbisik saat melewati kamar. Beberapa membuang muka saat masuk. Beberapa menatap Dewi seolah dia bukan lagi manusia. Dia sudah berminggu-minggu di sana. Dia belum berbicara sekalipun. Hanya suara napasnya yang lemah dan pecah memenuhi ruangan yang sunyi. Wajahnya terbungkus perban ketat, setiap inci tertutup. Hanya bibirnya dan satu mata bengkak yang dibiarkan terbuka. Dan bahkan mata itu tetap tertutup hampir sepanjang waktu. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena ketakutan. Takut akan apa yang ada di balik perban. Takut akan apa yang telah dia alami. Dia ingat bagaimana rasanya ketika asam menyentuh kulitnya. Itu bukan hanya rasa sakit, itu adalah perang. Itu adalah api yang dikirim dari neraka. Itu meresap ke dalam dirinya perlahan, membakar lehernya, pipinya, telinganya. Itu berteriak lebih keras dari suaranya. Dia masih bisa merasakannya, dagingnya sendiri yang matang dan berdarah. Dia masih terbangun berteriak di malam hari, tetapi tidak ada yang datang. Ibunya tidak pernah datang. Melati tidak pernah datang. Hanya satu perawat. Perawat Rina, kadang-kadang duduk di sampingnya dan memegang tangannya. "Allah melihatmu," bisiknya. Tapi Dewi tidak lagi yakin. Hari ketika perban dibuka, ruangan itu sunyi.
dokter datang membawa cermin kecil. Dia adalah seorang pria tua dengan mata yang baik hati. Tetapi hari itu, bahkan tangannya gemetar. "Apakah kamu siap?" tanyanya. Dewi mengangguk perlahan. Perban dilepaskan lapis demi lapis. Dia meringis ketika udara segar menyentuh kulit barunya. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah, sesuatu yang dalam, sesuatu yang kejam. Cermin diletakkan di depannya. Dia melihat, dan apa yang dia lihat membuatnya terkesiap. Gadis di cermin itu bukan dia. Mata kanannya lebih kecil sekarang, dikelilingi oleh daging yang terluka. Hidungnya bengkok, sebagian meleleh, pipinya kasar dan gelap. Bibirnya tidak lagi lembut. Telinganya di satu sisi hilang. Kulitnya tampak seperti telah ditambal oleh api. Satu sisi wajahnya adalah kenangan, yang lain adalah mimpi buruk. Dewi menjatuhkan cermin dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Dia menangis seperti anak kecil yang baru saja kehilangan ibunya. Tetapi sebenarnya dia telah kehilangan lebih dari itu. Dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dokter mencoba berbicara, tetapi Dewi tidak mendengar. Dia tenggelam dalam teriakannya sendiri. Dia tinggal di rumah sakit selama 2 minggu lagi. Tidak ada pengunjung, tidak ada bunga, tidak ada keluarga. Makanannya diletakkan di depan pintu seolah dia orang asing. Bahkan perawat Rina lebih jarang datang. Suatu minggu malam, saat matahari terbenam, Bapak Budi datang. Dia mengenakan setelan jas yang bagus dan berdiri di pintu, memegang ponselnya. Dia tidak masuk. Dia tidak tersenyum. Dia menatapnya sekali dan membuang muka. Hati Dewi mulai berdebar kencang. "Budi?" bisiknya. Suaranya kering. Dia tidak menjawab. Dia melangkah maju. Lalu berdeham. "Saya minta maaf, Dewi," katanya dingin. "Saya datang untuk memberitahumu bahwa saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. "Saya tidak bermaksud kejam," lanjutnya. "Tapi saya membutuhkan seorang istri yang bisa saya banggakan di sisi saya, seseorang yang sesuai dengan status saya." Lalu dia berbalik dan pergi begitu saja. Tidak ada ucapan selamat tinggal, tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya keheningan. Dan ketika pintu menutup di belakangnya, Dewi mengeluarkan suara. Bukan jeritan, bukan isakan, tetapi sesuatu di antara kematian dan kesedihan. Hari itu, dia berhenti bertanya kepada Allah mengapa. Karena dia sudah tahu jawabannya. Beberapa tidak dihukum karena jahat. Beberapa dihukum karena terlalu baik dan terlalu cantik. Pagi pernikahan tiba bersama hujan. Awalnya lembut, lalu semakin deras. Seolah langit sendiri menangisi Dewi. Di dalam rumah kecil, tawa melati memenuhi setiap ruangan. Hak sepatunya berderak di ubin seperti musik. Gaun putihnya tergantung di dinding. Penata rambutnya baru saja selesai mengencangkan rambut palsunya yang panjang. Wajahnya dihiasi bedak emas. Matanya bangga. Dia menikahi Bapak Budi, pria yang pernah memegang tangan Dewi dan berkata, "Kamu adalah orang yang saya doakan." Sekarang dia menikahi Melati, dan Dewi yang bermimpi berjalan di sampingnya duduk di balik tirai sendirian terlupakan. Dia telah kembali dari rumah sakit beberapa hari sebelumnya. Bunda Sari menyuruhnya untuk tidak keluar, tidak sekalipun. "Kamu akan menakuti tamu saya," kata ibunya, suaranya tajam. "Tidak ada yang ingin melihat wajah terbakar itu hari ini." Jadi mereka memindahkannya ke kamar belakang. Yang terkecil digunakan untuk menyimpan ubi dan ember tua. Mereka menutupi jendela kecil dengan kain dan menyuruhnya diam. Dewi tidak membantah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia duduk di lantai yang dingin, mengenakan gaun kebesaran yang dilemparkan seseorang kepadanya. Wajahnya, yang masih dalam proses penyembuhan, sebagian tertutup syal.
Satu matanya masih belum terbuka sepenuhnya. Bibirnya kering, tangannya kurus. Dia bisa mendengar segalanya dari tempat dia duduk. Para tamu tertawa, musik, suara orang-orang bertepuk tangan saat Melati keluar dengan gaun pengantinnya. Dewi memejamkan matanya rapat-rapat, dan saat itulah dia mendengarnya. Suara Budi. "Saya Budi, mengambilmu, Melati." Suara yang dulu dia sebut masa depannya, kini memanggil saudara perempuannya sebagai istrinya. Dia menekan telapak tangannya ke telinganya, tetapi suara itu masih menembus. Mereka tidak hanya mengambil wajahnya, mereka telah mengambil hidupnya dan memberikannya kepada Melati. Jam berlalu, matahari terbit, matahari terbenam, perayaan terus berlanjut. Tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Tidak ada yang membawa makanan, bahkan air pun tidak. Tapi rasa sakitnya bukan karena lapar. Itu datang dari ingatan. Dia ingat bagaimana Melati akan menyelinap ke kamarnya dan memakai pakaiannya. Dia ingat bagaimana Bunda akan menghinanya ketika pria-pria menyapanya di jalan. Dia ingat hari ketika Budi pertama kali datang, bagaimana mata mereka bertemu, bagaimana hatinya mulai berdetak lagi setelah bertahun-tahun keheningan. Dan sekarang, keheningan lagi. Tapi kali ini, itu lebih dalam. Kali ini, itu hidup di dalam dirinya. Ketika malam akhirnya tiba, rumah itu menjadi sunyi. Tamu-tamu telah pergi. Kursi-kursi di luar berserakan, piring-piring pecah. Melati telah pergi bersama Bapak Budi ke sebuah hotel. Bunda Sari sedang menghitung uang di ruang tamu. Dan Dewi, dia tetap di balik tirai. Tubuhnya tak bergerak, bibirnya rapat, matanya terbuka, tetapi jiwanya jauh. Dia tidak menangis, dia tidak bergerak. Dia hanya duduk di sana, mendengarkan angin berbisik melalui celah kecil di tirai. Bahkan angin pun tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi telah menerima sesuatu yang selalu dia coba lawan. Bahwa ibunya sendiri tidak pernah mencintainya. Bahwa saudara perempuannya sendiri menginginkan kehancurannya. Bahwa segala sesuatu yang indah dalam hidupnya telah diambil darinya. Namun, dia hidup. Bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena sesuatu yang lebih besar telah membuatnya tetap hidup. Sesuatu yang tidak bisa dibakar oleh asam. Sesuatu yang akan segera dia lihat. Tapi untuk saat ini, dia tetap duduk di balik tirai, terasing dari dunia, namun dia tidak mati. Matahari tinggi dan marah sore itu. Itu membakar tanah tanpa ampun. Jalan-jalan di Jakarta ramai, penuh suara, bus, debu, dan keringat. Tapi di tengah semua itu, Dewi berjalan perlahan di jalan yang tenang. Kepalanya tertunduk, syalnya menutupi separuh wajahnya. Dia tidak memegang apa-apa di tangannya. Tidak ada CV, tidak ada tas, tidak ada air, hanya selembar kertas robek di sakunya dengan nama perusahaan yang konon merekrut petugas kebersihan. Dia telah berjalan hampir 2 jam. Sandalnya usang, langkahnya lemah, tetapi kakinya terus bergerak. Bukan karena dia memiliki kekuatan, tetapi karena dia tidak punya pilihan. Sejak pernikahan Melati, segalanya menjadi lebih buruk. Bunda Sari benar-benar berhenti memberinya makan. "Kamu tidak berguna," katanya. "Bahkan bekas lukamu tidak bisa menarik belas kasihan." Dewi mulai mengambil air untuk tetangga, hanya untuk makan. Beberapa memberinya Rp5. Beberapa memberinya makanan basi. Tetapi sebagian besar hanya menatapnya. Beberapa dengan kasihan, yang lain dengan ketakutan, dan beberapa dengan jijik. Anak-anak menertawakannya ketika dia lewat. Para wanita berbisik. Pria-pria cepat-cepat membuang muka, seolah wajahnya adalah kutukan. Dia mulai percaya pada mereka, bahwa dia tidak ada apa-apanya, bahwa tidak ada yang akan melihatnya lagi. Sampai sore yang terik itu, dia berhenti di bawah pohon mangga untuk beristirahat. Kakinya gemetar,
Punggungnya sakit. Dia akan duduk di tanah ketika sebuah mobil berhenti di dekatnya. Bukan mobil mewah, hanya mobil abu-abu kecil berdebu dari jalan. Seorang pria keluar dari sana. Dia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. Sepatunya berdebu, matanya lelah, tetapi dia melihatnya. Tidak tergesa-gesa, tidak dengan rasa malu, tidak dengan ketakutan. Dia menatap langsung wajahnya, bekas lukanya, kakinya yang lemah, keringat di dahinya, dan dia tidak bergeming. Dia tidak membuang muka seperti yang lain. Dia perlahan mendekat ke sisinya dan menawarinya sebotol air. Dia menatapnya, terkejut. Dia tersenyum lembut dan tenang. "Kamu terlihat lelah," katanya. Dewi tidak bisa berbicara. Tenggorokannya kering, hatinya bingung. Tidak ada yang berbicara kepadanya seperti itu selama berminggu-minggu. Dia mengambil air perlahan. Tangan mereka bersentuhan sebentar. Dia tidak menarik tangannya. Dia tidak menghapusnya. Dia tidak bertindak seolah dia menjijikkan. "Nama saya Pak Adi," katanya. Dia mengangguk, berbisik, "Dewi." Nama itu terasa aneh sekarang. Dia sudah lama tidak mengucapkannya dengan suara keras. Mereka berdiri di bawah pohon sebentar. Dia tidak bertanya. Dia tidak terlalu banyak bicara. Dia hanya berdiri di sampingnya seperti seseorang yang mengerti keheningan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat sesuatu dalam dirinya meleleh. "Saya datang ke sini untuk menemui pemilik perusahaan pembersihan. Tapi sekarang, saya pikir saya ditakdirkan untuk bertemu denganmu." Dewi menatapnya tajam. "Saya?" tanyanya, terkejut. Pak Adi mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dewi tersenyum. Senyum kecil, lelah, patah, tapi nyata. Dia tidak mengambil nomornya hari itu. Dia tidak menjanjikan kekayaan. Dia hanya bertanya di mana dia tinggal. Dan keesokan paginya, dia datang. Dia kembali minggu berikutnya, dan minggu berikutnya lagi. Dia membawa makanan, pakaian, dan cerita. Dia menceritakan tentang hidupnya, perjuangannya, ibunya yang telah meninggal, perjalanannya melalui rasa sakit, dan perlahan, tanpa mencoba memperbaikinya, dia mencintainya. Dia mencintai bekas lukanya, dia mencintai keheningannya, dia mencintainya apa adanya. Dan ketika dia memintanya untuk menikah dengannya, Dewi menangis selama berjam-jam. Bukan karena dia takut, tetapi karena seseorang akhirnya melihat apa yang bahkan ibunya sendiri menolak untuk melihat, bahwa jiwanya masih indah, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh asam. Hari pernikahan tiba tetapi tidak diiringi suara drum atau kilauan uang rupiah. Itu tiba dengan tenang, seperti benih yang telah menunggu tanah yang tepat. Di bawah langit yang lembut dan matahari yang pemalu, Dewi berdiri di depan pohon mangga tua, mengenakan gaun putih pinjaman dengan bekas luka yang terbuka dan jiwanya yang gemetar. Pak Adi berdiri di sampingnya. Matanya tidak pernah meninggalkan wajahnya, tidak sekalipun. Tapi tidak semua orang di perkumpulan datang dengan cinta. Di belakang, dengan tangan bersilang, mulut miring mengejek, Bunda Sari berdiri di samping dua temannya dari desa. Dia mengenakan kebaya hijau mencolok dan batik yang serasi, wajahnya dihiasi riasan tebal. Dia melihat ke tempat pernikahan yang tenang dan menyeringai. "Inikah yang mereka sebut pernikahan sekarang? Atau ini upacara pembaptisan desa?" Katanya cukup keras agar orang lain mendengarnya. Bahkan pengamen pun lebih baik. Teman-temannya tertawa. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada makanan, tidak ada kerumunan, tidak ada generator, hanya debu dan keheningan. Dan lihat wajahnya, pengantin wanita dengan pipi terbakar, astaga. Lalu Bunda Sari menoleh ke teman-temannya. "Biarkan Melati mendengar ini. Oh, dia akan tertawa sampai mati. Pernikahannya memiliki 5 kue, 3 generator, dan bahkan band live. Tapi lihat yang ini, hanya debu dan rasa malu." Dewi mendengarnya. Dia terus tersenyum.
Dia berdiri di tengah halaman, mengenakan gaun putih sederhana, gaun yang dipinjam dari seorang wanita baik hati di desa yang telah menggunakannya untuk pernikahan putrinya sendiri 5 tahun sebelumnya. Gaun itu bersih, tapi tua. Renda sudah pudar, ujungnya terseret di debu. Namun, Dewi memakainya dengan kekuatan yang tenang. Dia berdiri dengan bekas lukanya terbuka, tanpa riasan, tanpa anting-anting, tanpa kerudung, hanya keberanian. Tapi bahkan keberanian pun punya telinga. Dia mendengar tawa di belakangnya. Suara ibunya sendiri, tajam seperti pecahan kaca sekarang. Wow, inikah yang mereka sebut pernikahan sekarang? Di mana dekorasinya? Di mana dagingnya? Bahkan pengantin wanitanya? Bunda Sari mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Dewi menunduk ke tangannya. Dia gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ingatan. Lalu Pak Adi tiba. Dia mengenakan kemeja batik sederhana dan bersih. Sepatunya sederhana. Dia datang dengan kijang Corolla tua yang dia kemudikan sendiri. Tidak ada konvoi, tidak ada suara mesin yang bising, tidak ada perhatian. Bunda Sari menyipitkan mata. Dia menoleh ke foto Melati di ponselnya, foto dari hari pernikahannya, berdiri di samping Bapak Budi dengan setelan putih, tersenyum di depan kue pernikahan besar. Lalu dia menatap Pak Adi lagi, dan Dewi perlahan mendekatinya. "Bunda," katanya lembut, "tolong sapa suamiku." Bunda Sari tidak mengulurkan tangannya. Dia menatap Pak Adi dari atas ke bawah dan menyeringai. "Ah, anakku, saya harap kamu baik-baik saja. Dunia ini sulit saat ini," katanya dengan kasihan palsu. "Kamu dan putriku, kalian cocok, dua jiwa yang berjuang." Teman-temannya tertawa di sampingnya. Pak Adi tersenyum lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya tenang. Pernikahan terus berlanjut. Beberapa kursi diletakkan di bawah pohon. Seorang ustadz setempat datang membawa Al-Quran tua. Dia memberkati mereka dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada tarian. Hanya doa dan tangan yang saling menggenggam. Saatnya mencium pengantin wanita. Pak Adi menyentuh pipinya yang dengan bekas luka paling dalam dan menciumnya perlahan. Beberapa terkesiap, yang lain membuang muka, tetapi Pak Adi tidak melakukannya. Dewi memejamkan mata. Ciuman ini tidak keras, tetapi berbicara lebih keras daripada band pernikahan manapun. Setelah itu, mereka menyajikan nasi kuning kecil dan sebotol teh botol dibagikan di antara para tamu. Bunda Sari menolak untuk makan. "Dia beruntung saya bahkan datang," katanya kepada yang lain. "Putri saya yang sebenarnya ada di Jakarta, menikah dengan pria kaya, bukan yang ini, dengan debu di sepatunya." Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Pak Adi bukanlah pria biasa. Dia tidak miskin, tidak berjuang, tidak biasa. Dia adalah seorang miliarder yang tidak menonjolkan diri. Dia memiliki perusahaan yang sama tempat Bapak Budi bekerja di Jakarta. Perusahaan yang sama yang akan segera membuat Bapak Budi malu. Tetapi Bunda Sari tidak tahu. Dia berdiri di sana, tertawa, tidak menyadari bahwa dia menertawakan penyelamat masa depannya dan pria di hadapan putrinya yang akan segera berlutut. Bunda Sari menelpon mereka setiap hari sekarang, menangis. Segala sesuatu tidak lebih baik di desa. Warungnya di pasar telah runtuh, sewanya belum dibayar. Namanya ada di daftar orang-orang yang berutang sumbangan desa. Suatu pagi yang tarik, Melati bangun dan berkata, "Ayo pulang, ayo ke desa. Kita tidak punya apa-apa lagi di sini." Bapak Budi tidak membantah. Mereka mengemas 2 tas kecil dan naik bus lambat. Mereka tidak punya rencana, hanya rasa malu. Ketika mereka mencapai gerbang desa, kaki mereka terasa berat. Debu naik dan menempel di kulit mereka. Melati memegang kainnya erat-erat. Cincin pernikahannya telah dijual berminggu-minggu sebelumnya. Mereka melewati tetangga yang tidak menyapa mereka. Bahkan anak-anak tidak lagi berlari ke arahnya. Dia mengetuk gerbang dengan lembut. Itu terbuka perlahan. Bunda Sari keluar sambil menangis. "Anakku!" teriaknya, memeluk Melati. "Anakku sendiri." Bapak Budi duduk dalam diam. Lalu Bunda Sari berbicara.
Ada satu orang yang bisa membantu kita. Hanya satu. Melati perlahan mendongak. Dia tidak perlu bertanya siapa. Mereka tahu. Mereka semua tahu. Dewi, gadis yang mereka sebut tidak berguna. Gadis yang mereka siram asam. Gadis yang mereka ejek di hari pernikahannya. Dia adalah satu-satunya yang hidup dengan baik sekarang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana. Yah, mereka tidak tahu bahwa dia telah pindah ke kota bersama suaminya, Pak Adi. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah miliarder yang tidak menonjolkan diri di balik perusahaan yang sama yang telah memecat Bapak Budi. Mereka tidak tahu bahwa dia hidup damai di rumah tempat dia dicintai dan dihormati. Tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Malam itu, sebuah jeep hitam memasuki desa. Itu berhenti di depan halaman Bunda Sari. Orang-orang keluar untuk menonton, terkejut. Pak Adi keluar lebih dulu, lalu Dewi. Syalnya hilang, kepalanya tegak, gaunnya mengalir seperti air. Dia terlihat berbeda, tidak hanya dalam pakaiannya, tetapi dalam kedamaian batinnya. Bunda Sari menjatuhkan sapunya. Melati membeku. Mulut Bapak Budi sedikit terbuka. Tidak ada yang berbicara. Dewi perlahan berjalan ke arah mereka. Dia juga tidak berbicara. Air mata memenuhi matanya, dan kemudian Melati berlutut. "Kakakku," dia tergagap. "Tolong maafkan aku." Bunda Sari juga berlutut. "Dewi anakku, tolong." Bapak Budi menundukkan kepalanya karena malu. Dewi menoleh ke Pak Adi. Dia mengangguk lembut. Lalu dia menatap wanita yang telah memberinya kehidupan dan mencoba menghancurkannya. "Saya memaafkanmu," bisik Dewi. "Bukan karena kamu meminta, tetapi karena saya bebas." Mereka menangis, tetapi Dewi tidak. Dia sudah cukup menangis. Sekarang, dia berdiri dengan damai, dengan kekuatan, dengan bekas luka yang tidak lagi berdarah. Dan mereka yang telah menyiramkan asam padanya, kini berlutut di kakinya. Dewi membantu ibunya berdiri, lalu dia berbalik dan memegang tangan Melati. Adiknya gemetar, bibirnya bergetar. "Saya tidak pantas menerima ini," bisik Melati. Suara Dewi tenang. "Tidak ada di antara kita yang pantas. Tapi terkadang belas kasihan lebih kuat dari rasa sakit." Pak Adi melangkah maju. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah amplop putih kecil. Dia menyerahkannya kepada Bapak Budi. Bapak Budi ragu-ragu. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat penunjukan. Namanya tercetak jelas. Itu adalah pekerjaan baru, kesempatan kedua. Mata Bapak Budi membelalak. "Ini." Pak Adi tersenyum. "Salah satu perusahaan saya membutuhkan seseorang untuk mengelola unit gudang. Saya percaya bahwa kamu telah belajar pelajaranmu." Bapak Budi tidak bisa berbicara. Dia berlutut dan menutupi wajahnya karena malu. Lalu Pak Adi menoleh ke Bunda Sari dan memberinya amplop lain. Di dalamnya ada uang, cukup untuk membangun kembali tokonya, cukup untuk memberinya makan, cukup agar dia bisa tidur dengan tenang lagi. Bunda Sari menangis seperti anak kecil. Bahunya gemetar. Dia berlutut di depan Dewi lagi. Kali ini bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai seorang wanita yang telah menganiaya darah dagingnya sendiri. "Saya telah mengecewakanmu," katanya sambil menangis. "Saya tidak pantas menerima pengampunanmu." Dewi berlutut di sampingnya. "Saya tidak perlu kamu pantas mendapatkannya," katanya lembut. "Saya hanya butuh kedamaian." Desa itu menonton dari jauh. Beberapa bersembunyi di balik pintu. Beberapa menonton melalui jendela. Mereka tidak bisa percaya apa yang mereka lihat. Gadis yang dulunya menangis di lantai setelah asam menghilangkan kecantikannya, kini adalah orang yang mengangkat orang lain. Bukan dengan kata-kata yang kuat, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kekuatan kebaikan yang tenang. Kemudian malam itu, Dewi duduk di bawah pohon mangga bersama Pak Adi. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Pak Adi. Langit penuh bintang, angin bergerak perlahan. Dia memandangi daun-daun pohon yang menari. Pak Adi memegang tangannya dan berkata, "Kamu telah melakukan yang terbaik hari ini." Dewi memejamkan mata. "Saya hanya memberi apa yang tidak pernah saya terima," bisiknya. "Cinta."
Dan dengan itu, dia tahu sesuatu telah berakhir. Bukan hanya rasa sakit, tetapi beban kebencian yang telah dia pikul selama bertahun-tahun. Itu telah hilang sekarang. Api tidak menang, tawa tidak menang, bekas luka tidak menang. Dewi telah menang, dan bukan hanya dengan wajahnya, tetapi dengan hatinya. Dia bukan lagi gadis yang mereka ejek. Dia adalah wanita yang sekarang mereka kagumi. Karena benih yang mereka coba bakar telah tumbuh menjadi pohon yang kini memberi mereka keteduhan.